Selamat pagi teman-teman, senang sekali bisa berjumpa dengan Anda kembali ya dalam video pembelajaran masih mengenai tema Goal Achievement Strategy. Jadi dalam video sebelumnya kita sudah belajar dan praktek mengenai bagaimana merumuskan proses goals. Ya, jadi saya juga sudah meminta kepada Anda melakukan assignment atau tugas atau PR untuk merumuskan implementation intention plan. Ya, semacam rencana implementasi Anda dalam bahasa yang super spesifik, yang konkret, yang jelas kapan akan dilakukan dan jadwalnya seperti apa dan berapa durasinya. Itu penting teman-teman, tolong Anda lakukan itu ya, Anda rumuskan di laptop Anda ataupun di HP Anda coba rumuskan langkah-langkah yang detail untuk melaksanakan segenap action Anda. Tentu action ini juga diturunkan dari rencana aksi Anda yang sudah Anda rumuskan juga dalam video sebelumnya ya. Saya juga sudah meminta kepada Anda untuk menyusun serangkaian action plan ya, untuk mewujudkan impian Anda mendapatkan untuk mewujudkan impian Anda supaya goals Anda tercapai. Ya. Jadi angan-angan untuk meningkatkan penghasilan, untuk meningkatkan karir, untuk meningkatkan kesehatan, untuk meningkatkan religiusitas kita, itu Anda breakdown semua dan kemudian di-define action plan-nya dan kemudian dirumuskan implementation intention plan-nya. Oke? Nah, dalam video kali ini saya mau membahas yang step ketiga ya. Anda bisa lihat di slide di layar Anda ini di slide 26. Di slide 26 ini saya bicara mengenai step ketiga. Jadi tadi ya kita sudah, Anda bisa lihat di layar saya ya, di belakang saya ini atau di depan layar Anda ini. Step pertama Anda merumuskan outcome goals yang challenging dan spesifik. Kemudian dalam video berikutnya Anda juga sudah belajar mengenai bagaimana merumuskan proses goals. Proses goal yang actionable, yang konkret, ya, proses goals. Nah, di step ketiga ini kita akan bicara mengenai bagaimana melakukan monitoring progres dalam pencapaian goals Anda. Ya, jadi pada akhirnya ya dimonitor ya teman-teman ya, apakah Anda sudah melakukan atau tidak, ya. Nah, di dalam slide berikutnya ini saya ngasih beberapa pertanyaan ya di halaman slide 27 ini ya. Mas Yudia, rencana action sudah saya susun. Ya, namun saya belum mampu melaksanakannya karena kok saya merasa malas gitu ya. Rencana action yang sudah saya susun sama sekali belum saya laksanakan karena entah kenapa saya kok malas mau menjalaninya. Bagaimana solusinya Pak Yudi ya? Well done ya, Anda paling tidak sudah merumuskan action plan, Anda sudah menyusun rencana aksinya dengan spesifik, rencana implementasinya. Nah, kalau Anda tetap merasa masih malas melakukannya, mengeksekusinya, saran saya adalah turunkan skalanya. Jadi skala aksi Anda itu diturunkan lagi sampai sedemikian rupa sehingga sangat mudah dilakukan. Saya sudah ngasih contoh berkali-kali ya, misalnya Anda mau mulai belajar membaca buku, alih-alih langsung membaca satu bab, turunkan skalanya. Mulai besok malam membaca cukup 1 halaman saja. 1 halaman buku kan waktunya mungkin cuma 3 menit selesai. Setelah selesai ya tutup aja, nggak apa-apa. Atau alih-alih mau mulai jalan kaki selama 1 jam, cukup mulai besok jalan kaki 3 menit saja keliling komplek. Atau misalnya kalau Anda mau menulis sebuah bisnis plan, atau mau menulis rencana aksi, atau mau menulis artikel gitu ya. Alih-alih langsung punya target mau menulis 3 halaman, lebih baik mulai besok atau mulai minggu ini, Anda tiap pagi sebelum bekerja menulis cukup setengah halaman. Ya, itulah yang saya lakukan dulu ya. Saya ketika mau menulis buku, alih-alih langsung menulis 5 halaman atau 10 halaman per hari, saya turunkan skalanya di awal. Saya hanya punya tekad mau menulis 1 halaman saja. Kalau masih sulit, ya setengah halaman saja. Jadi poinnya gini teman-teman, poinnya adalah saya tidak tahu apa action Anda ya, rencana aksi Anda apa ya, tapi Anda coba identifikasi rencana aksi Anda, dan kemudian turunkan skalanya sampai sedemikian mudah. Ya, ada sebuah pepatah namanya aturan 2 menit atau 2-minute rule. Maksudnya apa? Aturan 2 menit itu kerjakan rencana aksi Anda yang paling mudah sehingga bisa dilakukan hanya dalam 2 menit. Jadi coba identifikasi rencana aksi Anda yang paling mudah dilakukan. Anda comot salah satunya. Dan kemudian lakukan hanya dalam 2 menit. Ya, setelah 2 menit Anda melakukannya, sudah selesai, tidak apa-apa. Ya, tadi misalnya jalan kaki cukup 3 menit. Baca buku cukup 1 halaman. Itu kan tidak hanya, paling cuma 2-3 menit selesai. Menulis artikel setengah halaman, itu mungkin juga beberapa menit selesai. Cuma setengah halaman gitu.
Jadi poinnya lakukan rencana aksi Anda yang paling mudah duluan. Ya, yang paling mudah Anda ambil, Anda kerjakan. Kenapa itu yang harus dilakukan seperti yang saya sampaikan dalam video sebelumnya ya. Jadi kita itu punya inersia ya, punya kemalasan. Jadi kita harus melawan kemalasan itu dengan menciptakan satu rencana aksi yang sangat mudah, yang sangat simple, easy to do, simple to do. Penelitian menunjukkan kalau kemudian Anda sudah bergerak selama 2 menit itu, atau bergerak membaca buku 1 halaman, atau bergerak menulis setengah halaman, atau bergerak melakukan apapun rencana aksi dalam waktu 2 menit, nanti pelan-pelan akan tercipta momentum. Ketika Anda sudah bergerak selama 2 menit itu, biasanya nanti Anda akan makin bersemangat untuk bergerak. Dan kemudian dari yang 2 menit, mengembang menjadi 5 menit, mengembang menjadi 30 menit, mengembang jadi 1 jam. Jadi start small, Mas. Saran saya. Jadi kalau ada kalimat saya malas, Mas, saya belum melakukan action sama sekali, itu tidak usah khawatir. Tidak usah merasa bahwa Anda itu Anda kecewa dengan diri Anda sendiri. Anda merasa Anda orang yang tidak konsisten. No. Semua orang mengalaminya. Bahkan saya sendiri kadang-kadang mengalaminya. Kadang-kadang saya malas nulis buku gitu ya. Tidak mood gitu ya. Kalau tidak mood ya saya turunkan skalanya. Saya pokoknya cukup menulis 1 halaman saja. Nanti mood itu akan hilang dengan sendirinya ketika Anda bergerak selama 2 menit tadi. Mood yang jelek itu. Ya. Begitu Anda sudah bergerak, Anda langsung biasanya akan mengalami momentum. Nah, di slide berikutnya nih ya, di slide 28, saya juga mencoba mengajukan pertanyaan hipotesa gitu ya. Saya sudah menjalankan rencana action yang sudah saya lakukan, yang sudah saya susun, namun masih belum konsisten, Mas Yudi ya. Saya kadang masih sering bolong-bolong dan tidak melakukannya dengan rutin. Ya, Anda bisa baca ya di layar Anda ya. Ini juga problem ya. Nah, sama sih menurut saya solusinya kalau Anda kadang-kadang sudah melakukannya tapi tidak rutin, tidak konsisten, kadang semangat, kadang tidak. Menurut saya tadi, coba tetapkan pelaksanaan rencana aksi Anda itu dalam sebuah habit, dalam sebuah ritual. Kenapa orang kadang-kadang menjadi mudah menyerah atau mudah tidak konsisten? Itu karena pelaksanaan action-nya tidak dijadikan habit. Dia hanya melakukannya tergantung mood. Jadi kadang sore, kadang malam, kadang siang, itu kan tidak beraturan. Dan itu berbahaya teman-teman ya. Dulu saya juga terjebak seperti itu ya. Saya selalu mau nulis buku hanya kalau mood gitu ya. Kalau pikiran tidak stres, baru saya tergerak untuk menulis buku gitu ya. Tapi mood itu susah dikendalikan teman-teman ya. Kadang-kadang moodnya kita itu selalu low gitu ya. Jadi kita terombang-ambing oleh mood dan itu berbahaya, kata pakar perilaku. Anda harus lawan mood yang sangat tidak bisa diandalkan itu dengan sebuah habit yang teratur. Tidak masalah Anda menjalani habitnya dengan skala yang sangat kecil, tapi lakukan di jam yang sama. Dan lakukan tiap hari, jadi teratur, tidak tergantung mood. I don't care, mood Anda mau jelek, mau buruk, pokoknya tiap jam 7 pagi saya duduk di depan laptop, saya nulis 1 halaman. Gitu. Jadi pakar habitnya mengatakan, mood itu tidak bisa diandalkan gitu ya. Anda terombang-ambing oleh mood Anda. Itulah yang menjebak orang, kemudian action-nya tidak konsisten, karena menjalankan action hanya berdasarkan mood, bukan berdasarkan sistem. Bahasa kerennya sistem kerja. Kalau bahasa sederhananya, sistem kerja itu ya ritual. Ritualnya apa? Jam berapa Anda lakukan itu? Dan kalau bisa di jam yang sama tiap harinya. Dan nggak masalah ritualnya sederhana, kecil skalanya, tapi dilakukan dengan rutin di jam yang sama. Jadi itu teman-teman, kalau Anda merasa saya sudah melakukannya Pak Yudi, tapi kadang-kadang bolong-bolong, tidak konsisten, itu dugaan saya karena Anda menjalankannya itu tidak pakai sistem, tidak pakai rutinitas yang pasti, tapi tergantung mood. Jadi hanya kalau moodnya sedang happy mengerjakan action gitu ya. Ketika moodnya tidak happy ya rebahan di kasur ya, main HP, scroll-scroll gitu ya. Nah solusinya tadi sekali lagi ya, Anda tetapkan rencana aksi Anda, pelaksanaannya sebagai habit dan dilakukan di jam yang sama. Tolong ya, alokasikan di jam yang sama, entah pagi, entah sore, entah malam, tapi kalau bisa di jam yang sama dan tidak masalah durasinya pendek. Tidak masalah durasinya hanya 2 menit, 3 menit, atau 5 menit, tapi dilakukan di jam yang sama dan tiap hari dilakukan. Tentu Anda milih jamnya kalau bisa yang pas longgar ya. Misalnya saya menetapkan nulis buku tiap jam 7 pagi sampai jam 9 karena biasanya setelah jam 9 saya meeting dengan klien gitu ya. Kan tidak mungkin saya menetapkan proses menulis buku jam 11 gitu, itu biasanya saya sedang meeting. Atau saya tidak menetapkan jadwal menulis buku setelah makan siang. Kenapa? Karena setelah makan siang itu otak saya agak tulalit. Jadi penelitian menunjukkan Anda itu
kinerja puncak Anda itu terjadi mulai dari jam 8 pagi sampai jam 12 siang, Mas. Atau jam 7 pagi sampai jam 12 siang. Setelah makan siang biasanya otaknya tuh lalit. Itulah kenapa saya ketika dulu nulis buku, saya selalu alokasikan waktu nulisnya itu di pagi hari ketika tubuh saya masih fresh. Dan tidak bentrok dengan jadwal meeting saya dengan klien tentu ya. Sama Mas, ya Anda coba bikin jadwal habitnya itu di jam yang Anda sudah merasa cukup longgar ya, tidak berbenturan dengan jadwal kerja Anda atau jadwal lainnya. Nah, kemudian yang slide berikutnya nih ya, di slide berikutnya ini ada pertanyaan juga, saya belum bisa mulai melakukan rencana action sama sekali Mas Yudya, sebab saya masih belum paham action atau proses goals, apa yang perlu saya jalani. Nah, ini kan sudah ada solusinya ya, di dalam video sebelumnya sudah saya ajari ya, bagaimana cara menciptakan proses goals. Ya, super spesifik, konkret, dan jelas kapan waktunya, bagaimana Anda akan melakukannya, berapa durasinya. Tapi sebelumnya juga Anda sudah tahu outcome goals Anda apa. Mau naik penghasilannya, mau naik pangkat jabatannya, atau mau naik tingkat ibadahnya, atau mau naik tingkat kesehatannya. Ya. Jadi Anda bisa lihat video-video sebelumnya ya, untuk bisa merumuskan goals itu ya, untuk solusi yang ketiga ini. Jadi itu teman-teman ya, ketika monitoring Anda memang harus melihat apakah Anda konsisten nggak. Kalau belum konsisten ya tadi solusi saya ya. Atau apakah bahkan Anda belum melakukan sama sekali. Ya Anda mulai rumuskan actionnya Anda. Ya. Kalau Anda masih malas ya turunkan skala actionnya supaya menjadi mudah dilakukan. Oke? Nah di dalam slide berikutnya nih ya, di slide 30 kita beranjak pada tema mengenai goal achievement-nya. Ya. Itu kombinasi dari skills dan self-resiliency. Jadi kan di dalam video sebelumnya Anda sudah menulis goals Anda ya. Apa tujuan Anda, apa sasaran Anda, apa target kerja Anda. Nah sekarang setelah Anda rumuskan, tadi sudah saya kasih kiat-kiat untuk melakukannya supaya Anda tidak gagal, supaya Anda konsisten. Tapi yang tidak kalah penting, Anda juga harus punya dua komponen ini ya. Skills, enough skills, skills yang memadai, sama daya resiliensi, ketekunan. Kenapa itu penting? Karena kalau Anda tidak punya skills ya kan tidak bisa. Kadang-kadang kan pelaksanaan action Anda kan butuh skills, Mas. Misalnya Anda, contohnya ini ya, mau melakukan personal branding ya, supaya Anda lebih dikenal. Karena kalau personal branding Anda bagus, Anda bisa karirnya meningkat, atau bahkan Anda bisa menjual jasa keahlian Anda. Seperti yang saya lakukan ini. Tapi kan untuk melakukan personal branding kan butuh ilmu, Mas. Ya, Mbak-mbak ya. Butuh ilmu mengenai blogging, butuh ilmu mengenai keterampilan menulis, keterampilan bikin video. Ya, keterampilan mendesain materi-materi yang bagus. Nah, kalau Anda tidak punya skills-nya ya kan omong kosong, Mas. Makanya skills itu kunci, Mas ya. Kunci sekali itu. Anda punya kemauan yang kuat, fine. Tapi kalau tidak punya skill-nya ya juga stuck juga. Apalagi sudah tidak punya skill, dan kemauannya jelek gitu ya, willpower-nya juga termehek-mehek. Nasib Anda bisa stagnan selamanya. Oke? Tenggelam dalam kenestapaan. Nah, itulah kenapa Anda butuh skills ya, sama daya resiliensi ya. Nah, di dalam slide berikutnya ini saya bilang, pertanyaannya bagaimana cara meningkatkan skill kita gitu ya, skill development ya, langkah kunci untuk melakukan skill development. 3 step for skill improvement. Jadi seperti yang Anda lihat di layar Anda, yang pertama Anda harus menentukan jenis skill yang mau Anda kuasai. Petakan komponen kunci skill yang mau dikuasai. Dan jalani proses skill improvement. Inilah Mas ya, di layar Anda bisa melihat 3 langkah kunci ketika Anda mau mengupgrade skills Anda. Ini kunci, ini krusial ya teman-teman ya. Jadi sekali lagi, skills Anda itu sangat menentukan masa depan Anda. Kalau skill Anda termehek-mehek, masa depan Anda juga akan terkaing-kaing. Ya. Tapi kalau skill Anda cetar membahana, kemungkinan besar masa depan Anda juga akan gemilang, akan cemerlang. Nah, pertanyaannya bagaimana supaya skill Anda tidak stuck, tidak stagnan? Bagaimana caranya supaya skill Anda develop, bisa tumbuh? Nah, ini 3 langkahnya. Ya. Nah, mari kita bahas satu persatu ya. Di halaman 32 ini kita mulai dengan langkah yang pertama, ya. Ini tentukan jenis skills yang mau Anda tumbuhkan. Ya. Skills apa yang Anda mau tumbuhkan? Ini kadang-kadang yang terjadi, bahkan orang itu tidak juga tahu apa. Saya nggak tahu nggak skill apa yang mau saya tingkatkan. Ya. Saya blank. Gitu ya. Saya blank sama sekali.
Itu kan scary, Mas. Ya, kelam. Ibaratnya Anda mau maju, bergerak maju, tapi bahkan alamat yang mau Anda tuju pun tidak tahu gitu ya. Itu kan Anda muter-muter saja gitu ya, dan tiba-tiba Anda umurnya sudah 50 tahun gitu ya. Dan penghasilannya masih pas-pasan gitu ya. Itu kan kelam gitu. Makanya yang pertama ini penting teman-teman ya. Jadi apa jenis skill yang mau Anda tumbuhkan? Ya. Ini saya ngasih contoh di slide halaman 33. Misalnya nih ya, Pak Yudhya saya mau jadi manajer dalam 2 tahun ke depan, naik level. Nah itu menurut saya misalnya beberapa skill yang penting bagi Anda kalau mau jadi manajer, misalnya ini leadership skills-nya bagus, managing team performance skill-nya bagus, kemudian keahlian fungsional dalam bidang yang Anda tekuni juga bagus, punya positive working attitude yang oke, kemudian juga punya resiliency skills. Ini beberapa contoh Mas ya, hanya contoh saja ya. Tapi yang penting beberapa yang ada di layar ini sangat penting menurut saya. Misalnya leadership skills ya, kalau Anda mau menjadi manajer harus punya leadership skill yang bagus ya. Kemudian fungsional, keahlian fungsional, ini yang ketiga, ini keahlian fungsional. Misalnya Anda kerja di bagian marketing, ya tahu mengenai marketing research. Anda kerja di bagian HR, ya tahu mengenai HR strategi. Banyak orang salah kaprah ya, bilang bahwa di Indonesia ini para sarjana hanya textbook thinking, hanya teori tok. Menurut saya bukan itu kesalahannya. Teori itu penting, Mas. Anda tidak akan mungkin menjadi jago marketing kalau tidak tahu mengenai teori riset pemasaran misalnya. Anda tidak tahu mengenai teori mengenai marketing plan. Yang terjadi di Indonesia banyak sarjana teorinya kosong melompong karena tidak pernah baca buku gitu. Jadi bukan textbook thinking, malah zero thinking menurut saya. Karena kalau textbook thinking itu kan buku marketing aja bisa sampai 300 halaman. Nah, kesalahannya banyak sarjana kita, buku itu tidak pernah dibaca. Sehingga pengetahuan teoritisnya sangat rendah. Banyak manajer SDM misalnya, yang saya kebetulan kerja di bagian SDM itu, banyak yang pemahaman konseptual mengenai HR manajemennya kurang. Tidak tahu mengenai digital HR, tidak tahu mengenai bagaimana mengukur kompetensi, bagaimana melakukan assessment kompetensi, tidak tahu bagaimana merumuskan strategi. Karena memang pemahaman teori mengenai strategic development prosesnya tidak punya. Pemahaman teori mengenai kompetensi tidak punya. Itulah kenapa kalau Anda mau naik karir, Anda pengetahuan teknisnya harus jago juga gitu ya, supaya Anda disegani oleh anak buah Anda. Jangan jadi manajer kemudian pemahaman teknis Andanya kurang. Itu kan Anda tidak berwibawa di mata anak buah Anda ya. Nah selain pengetahuan teknis ya tadi leadership-nya, ya mentoring skill-nya bagus. Ya, saya pernah punya manajer atasan saya dulu ketika saya bekerja itu, atasan saya seorang perempuan seperti bintang film Korea ya, cantik. Ibu Heni namanya, keturunan Chinese tapi cantik. Dia bagus tuh Ibu Heni ini orangnya ya, seorang manajer yang demanding, orangnya lumayan demanding, galak. Tapi selalu memberikan feedback kepada saya, selalu memberikan masukan kepada saya, itu sangat bagus menurut saya. Jadi saya respect. Pada sisi lain saya juga pernah punya manajer yang orangnya baik hati, sangat baik, tapi tidak pernah ngasih tahu target kerja saya apa. Tidak pernah ngasih feedback kepada saya. Ya, jadi saya bingung, saya mau kerja apa gitu ya. Enjoy aja, santai kerja saya selama berbulan-bulan saya kerjanya santai. Tapi itu kan buruk sebenarnya bagi masa depan karir saya, sebenarnya nggak bagus. Jadi punya atasan yang baik hati, terlalu baik hati itu juga tidak bagus. Kita terlalu santai. Nah, Anda kalau mau menjadi manajer ya ini ya. Jadi ilmu-ilmu ini harus Anda kuasai. Ya. Itu yang pertama, langkah pertama. Contoh yang berikutnya misalnya di halaman slide 34, saya ingin sukses bisnis online Mas Yudhya. Apa skill yang harus saya kuasai? Ya misalnya ini ya, product sourcing skills-nya jago, riset produknya, punya skill Instagram marketing skills. Atau kalau Anda jualan di marketplace, Anda jago Shopee selling skills. Atau content marketing skills. Nah ini 4 ini kan ilmu yang tidak mudah. Ya Anda harus kuasai. Mungkin salah satunya Anda pilih saja misalnya Shopee selling skills. Ya kalau Anda jago jualan di Shopee itu, kemungkinan Anda juga bisa kaya. Ya. Banyak orang di Shopee yang jadi milioner. Karena jualannya laku. Sampai ratusan juta per hari. Atau Anda seperti saya ya, jualannya melalui blog, jadi harus jago mengenai content marketing skills. Ya, konten-konten di blognya harus cetar membahana. Nah, ini kan ilmu-ilmu yang tidak mudah dikuasai. Anda harus kuasai supaya Anda menjadi sukses ketika bisnis online. Ya. Atau contoh yang berikutnya nih ya, contoh yang berikutnya kebetulan kasus saya nih ya. Misalnya ada seseorang ingin menulis 10 buku ya mengenai pengembangan diri dan laris terjual menjadi bestseller.
Apa skill yang harus dikuasai? Ya, writing skill-nya jago, ya, research skill-nya bagus, personal branding-nya oke, online marketing skill-nya oke. Jadi skill yang pertama dan kedua berkaitan dengan menulis bukunya. Yang tidak kalah penting skill nomor 3 sama 4-nya untuk jualan. Banyak orang nulis bukunya bagus tapi tidak bisa jualan gitu ya, jadi bukunya tidak laku. Menurut saya kemarin ketika saya sukses menulis buku dan terjual laku laris itu karena saya bisa menulis buku yang bagus, tapi yang tidak kalah penting saya juga bisa jualan. Itu kunci itu, Mas. Ya. Oke. Nah, di halaman 36 ini ya, di slide berikutnya saya ngasih assignment keempat ini. PR keempat, tugas keempat. Tentukan jenis skill kunci yang ingin Anda tumbuhkan. Ya. Jadi, coba Anda renungkan sejenak setelah video ini selesai, Anda renungkan. Anda tuliskan di laptop Anda, apa skills yang paling penting yang ingin Anda tingkatkan. Tentu itu tergantung dari tujuan Anda ya. Tujuan Anda entah mau jadi seorang manajer yang sukses, atau menjadi seorang freelancer yang sukses. Anda define itu, kemudian Anda tentukan skill apa yang paling penting yang ingin Anda kuasai. Anda tuliskan sekarang. Ya. Contoh-contohnya sudah saya berikan tadi. Ya, nanti setelah itu kita bergerak ke video berikutnya. Oke? Terima kasih. Salam sukses. Penuh kemuliaan.